lagi dengan saya Trimutia Wulandari dan partner saya Vina Mardia. Jadi hari ini kita mau belajar bareng di Danau Palas Asri. Jadi nanti sebelum kami ke danau, kami mau ke supermarket dulu beli beberapa cemilan untuk di sana. Ikutin terus ya. Dadah. Jadi sekarang kami udah sampai. Kita di sini cari jalan dulu ya. Dah. Keramik merupakan salah satu benda yang pembuatannya menggunakan litium. Kenapa? Karena dengan menambahkan jumlah litium yang tepat, dapat meningkatkan transparansi dan ketahanan AUS produk. Hai, kembali lagi sama aku, Trimutia Wulandari di Kimia. Kita mikir awesome. Unsur litium ditemukan oleh August Arfvedson pada tahun 1817 yang sebelumnya ditemukan sebagai batuan mineral petalit. Kata litium diambil dari kata Yunani yang berarti batu. Litium adalah suatu unsur kimia yang tampil periodik setelah hidrogen. Tapi hidrogen nggak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Litium memiliki lambang Li dan nomor atom 3. Seperti aku, anak ketiga. Perlu teman-teman ketahui, litium merupakan logam paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan, sangat relatif dan mudah terbakar, serta disimpan dalam minyak mineral. Litium memiliki titik leleh 181 derajat Celcius dan titik didih 1317 derajat Celcius. Selain untuk pembuatan keramik, litium juga digunakan secara luas dalam teknologi baterai isi ulang dan dalam aplikasi perpindahan panas. Hai, kembali lagi dengan aku Vina Mardia di Kimia. Kita mikir awesome. Seperti yang teman-teman lihat, aku lagi megang garam. Kalian tahu nggak sih, ternyata garam merupakan salah satu contoh dari alkali, lebih tepatnya natrium, yang dimana rumus molekulnya NaCl. Jika kita lihat di rumus molekul tersebut ada unsur kimia Na. Natrium pertama kali diisolasi oleh Humphrey Davy pada tahun 1807 melalui elektrolisis natrium hidroksida. Na atau natrium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki nomor atom 2 di golongan 1A alkali. Perlu teman-teman ketahui, Na menjadi salah satu unsur yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Senyawa natrium sangat lemah sehingga langsung mengkuning jika terpapar ke udara. Terakhir nih, natrium memiliki titik leleh 98 derajat Celcius dan titik didih 892 derajat Celcius. Udah beli, jadi kita mau pergi ke danau ya. Dadah. Hai, udah sampai mana? Sekarang saatnya kita belajar. Ada Pina, mau minum apa Pina? Mau minum susu. Masih di Kimia, kita mikir awesome dengan aku Trimutia Wulandari. Teman-teman tahu nggak? Ternyata susu yang diminum Vina ada kaliumnya loh, dimana kandungannya sebanyak 6% atau setara dengan 600 ml. Kenapa ya di susu ada kandungan kaliumnya? Terus manfaatnya apa? Menurut situs web yang aku baca, karena susu yang diminum Vina dihasilkan dari susu sapi yang memang mengandung kalium dan dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian fungsi kalium bagi tubuh ialah sebagai elektrolit larut yang mengantarkan listrik. Listrik tersebut akan digunakan untuk mengelola berbagai fungsi organ tubuh, termasuk kontraksi otot dan keseimbangan elektrolit dan cairan di dalam tubuh. Kalium pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1807. Penemuan ini berhubungan dengan penemuan senyawa kalium hidroksida dan untuk pertama kalinya juga kalium hidroksida dielektrolisa menjadi kalium oleh Sir Humphrey Davy.
Dalam tabel periodik, kalium adalah salah satu logam alkali. Semua logam alkali memiliki satu elektron valensi di kelopak elektron terluarnya, yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion bermuatan positif, sampai sebuah kation yang jika bergabung dengan anion berbentuk garam. Kalium memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dan terakhir, kalium memiliki titik leleh 63 derajat Celcius dan titik didih 770 derajat Celcius. 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ngomong-ngomong soal gelas, teman-teman tahu nggak kalau proses pembuatan gelas menggunakan rubidium untuk memberi warna ungu pada produk tersebut? Lalu apa sih rubidium itu? Akan kita bahas di Kimiau. Kita mikir awesome. Dengan aku, Vina Mardiah. Rubidium ditemukan pada tahun 1861 oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff di Heidelberg. Rubidium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Rb dan nomor atom 37. Rubidium adalah sebuah logam abu keputihan yang sangat lunak dalam golongan logam alkali. Logam rubidium memiliki kesamaan dengan logam kalium dan logam cesium dalam penampilan fisik, kelembutan, dan konduktivitas. Rubidium tidak dapat disimpan di bawah oksigen atmosfer karena reaksi eksoterm yang sangat tinggi akan terjadi. Kadang-kadang bahkan mengakibatkan logam ini terbakar. Rubidium memiliki titik leleh 39 derajat Celcius dan titik didih 688 derajat Celcius. Tahu nggak sih, menurut situs web yang aku baca nih, jambu biji bisa loh nyembuhin penyakit kanker. Oh iya, aku juga baru ingat, dalam dunia medis, cesium dan kalsium juga dibutuhkan loh. Cesium digunakan sebagai terapi radiasi untuk mengobati kanker, dan kalsium digunakan sebagai alat bantu diagnosa potensial untuk berbagai macam kanker. Dari dialog kami tadi, kalian bertanya-tanya nggak apa itu cesium dan francium? Walaupun nggak bertanya-tanya, kami akan beritahu juga. Jadi, cesium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Cs dan nomor atom 55. Ia adalah sebuah logam alkali berwarna keemasan, keperakan, lunak, dengan titik leleh 28 derajat Celcius, menjadikannya salah satu dari hanya 5 unsur logam yang berwujud cair pada atau mendekati suhu kamar. Cesium memiliki sifat fisik dan kimia yang mirip dengan rubidium dan kalium. Ia bersifat piroforik dan bereaksi dengan air bahkan pada suhu minus 116 derajat Celcius. Ia adalah unsur yang paling tidak elektronegatif dengan nilai 0,79 pada skala Pauling. Ia hanya memiliki satu isotop stabil. Kemudian ia memiliki jari-jari atom terbesar dari semua unsur yang jari-jarinya telah diukur atau dihitung sekitar 260 pikometer. Kemudian ada francium. Francium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Fr dan nomor atom 87. Ia sangatlah radioaktif. Isotopnya yang paling stabil, memiliki waktu paruh hanya 22 menit. Ia merupakan unsur paling elektropositif kedua setelah cesium dan unsur alami paling langka kedua setelah astatin. Isotop francium meluruh dengan cepat menjadi astatin, radium, dan radon. Struktur elektronik atom francium adalah Rn7s-1 sehingga ia digolongkan sebagai logam alkali. Francium ditemukan oleh Margaret Ferrey di Prancis yang menjadi asal nama unsur ini pada tahun 1939. Kalian lagi belajar apa? Lagi belajar alkali. Di sini aku lagi belajar sifat-sifat alkali. Yang pertama itu berkilau, kedua konduktor yang baik, 3 titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dari logam lain. Keempat, kepadatan yang rendah, 5 energi ionisasi yang rendah, 6 sangat reaktif, 7 mudah membentuk ion positif, dan yang terakhir bersifat reduktif.
Ada juga loh warna-warna api dari logam alkali. Yang pertama ada litium warnanya merah tua, natrium warnanya kuning, kalium warnanya lembayung, rubidium warnanya merah kebiruan, dan cesium warnanya biru. Dan satu lagi nih yang terakhir itu ada francium warnanya putih. Tahan.